Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat basic Revit arsitektur, membuat rumah sederhana 2 lantai. Mari kita mulai. Di sini pada project kita pilih new. Pilih template file yaitu architectural template. Create new project, lalu OK. Pastikan project yang kalian akan buat di save terlebih dahulu. Rumah yang akan saya buat yaitu 2 lantai menggunakan denah dengan tipe file JPEG. Kalian bisa men-setting project unitnya terlebih dahulu. Klik units atau UN. Di sini saya memilih milimeter dan slope-nya yaitu decimal degree. Pengaturan slope di sini bertujuan untuk mengatur kemiringan atap yang akan digunakan nantinya. Lalu jika sudah, OK. Setelah itu kita akan mengatur elevasi yang kita inginkan. Pada project browser, lantai 1 akan saya ubah namanya menjadi lantai 1. Level 2 akan saya ganti namanya menjadi lantai 2. Ketinggian elevasinya silahkan disesuaikan. Di sini saya akan menggunakan 3,5 meter. Karena saya membuat 2 lantai, di sini sudah ada lantai 1 dan lantai 2, maka saya akan membuat elevasi untuk atap. Kita copy saja. Di sini elevasinya yang baru aktif hanyalah lantai 1 dan lantai 2. Di sini atap masih hitam, maka harus kita aktifkan terlebih dahulu dengan klik view, pilih plan view, floor plan, lalu pilih atap, lalu OK. Pada project browser, elevasi atap sudah ada. Setelah itu, di sini saya akan menggunakan denah yang sudah berbentuk JPEG. Pastikan project browser yang kalian pilih adalah lantai 1. Untuk denah, saya akan masukkan gambarnya. Ini gambarnya. Saya menggunakan denah rumah 10 kali 5 meter. Pastikan denah yang kalian masukkan berada di dalam elevasi. Selanjutnya kita akan menyesuaikan sesuai ukuran dari denahnya. Kita bisa menggunakan reference plane
ada di arsitektur, kalian bisa mengcopy reference plane ini. Menyesuaikan ukuran denah. Setelah itu, reference plane-nya sudah ada, maka kita harus menyesuaikan denah dengan reference plane. Di sini reference plane-nya kita cek terlebih dahulu menggunakan dimension. Pastikan dinding terluar dari denah menyentuh garis reference plane. Caranya kita klik terlebih dahulu denahnya terlebih dahulu. Pada properties, log proportionnya kita uncheck. Jadi ini bisa sesuaikan. Jika sudah, kita bisa menguncinya kembali dengan dicek kembali log proportionnya. Maka denah yang sudah kita buat sudah menyesuaikan reference plane. Setelah itu kita bisa membuat slab untuk lantai 1. Kita ke structure, pilih slab. Pada pemilihan slab, saya memilih ketebalan dengan 150 mm. Pada modify, kita bisa pilih line. Di sini, kalian bisa menggambar, menyesuaikan slab pada denah yang mana saja yang ingin kalian beri slab. Escape jika sudah di checklist. Jika ingin melihat apakah sudah ada slabnya atau belum, kita bisa ke default 3D view. Jika kita bisa mengubah graphic display-nya menjadi realistik. Seperti ini tampilan slabnya. Jika slabnya sudah selesai, kita bisa pindah
ke project browser lantai 1. Selanjutnya kita akan membuat dinding pada tab arsitektur wall. Di sini basic wall generic 200 mm, maka kita bisa mengeditnya menyesuaikan keinginan kita tanpa menghapus yang sudah ada pada Revit. Maka kita menduplikat, kita bisa menamainya dan diedit. Di sini ketebalannya yaitu 200 mm, maka kita sesuaikan. Di sini saya akan memakai 15 cm. Oke. Jika sudah, maka oke. Pastikan pada top constraint kita ganti menjadi lantai 2, up to level lantai 2. Pada location line bisa kita ubah menjadi finish face interior. Kita bisa mengikuti garis-garis dinding pada denah. Escape untuk menyudahinya. Jika sudah semua, kita bisa escape. Dindingnya sudah terbentuk semua pada lantai 1. Jika sudah menempatkan dinding menyesuaikan denah kalian, kita akan menempatkan pintu. Tetapi jika merasa denah tersebut mengganggu kalian bisa menghide-nya
dengan cara klik denah, klik kanan, lalu hide video element. Maka denah akan tersembunyi. Baik, selanjutnya kita akan menempatkan pintu. Kembali ke tab arsitektur, doors. Di sini Revit sudah menyediakan pintu. Kita bisa menyesuaikan, maka saya ingin mengedit ukurannya. Duplicate. Di sini saya ingin ukurannya itu 90 cm dan 210 cm. Oke. Jika namanya sudah kita ganti, maka di height-nya pun sama, kita ganti menjadi 210 cm dan lebarnya pun kita ganti menjadi 90 cm. Jika sudah oke, maka pintu pun sudah kita mendapatkan yang baru, tipe yang baru kita pasang. Atau kita bisa mengganti tipe pintu sesuai selera kita dan mengeditnya sesuai yang kita inginkan. Ayunan daun pintu bisa kita ubah sesuai selera kita, menyesuaikan. Daun pintu dan pintunya pun sudah kita tempatkan sesuai dengan posisinya. Selanjutnya kita akan menempatkan dinding sesuai yang ada di denah. Di sini saya akan memasukkan jenis jendela yang baru. Sebelumnya kita sudah mendownload libraries Revit pada Autodesk, maka kita akan mempunyai folder US Matrix, Windows. Di sini saya akan menggunakan Windows Casement Single Left. Maka open. Ya, ini merupakan jendelanya. Saya akan tempatkan di sini dan di sini. Atau kita bisa mengganti model sesuai dengan yang kita inginkan. Saya akan tempatkan di sini. Escape jika sudah. Pada properties Windows, seal height merupakan tinggi dari lantai dasar menyentuh
sisi paling bawah dari jendela. Di sini kita gunakan, bisa kita ganti menjadi 1000. Dan ini juga. Bisa kita lihat pada tampilan 3D-nya. Pada jendela Windows Sliding 4, bisa kita edit type-nya, menyesuaikan keinginan kita tanpa menghapus yang ada pada Revit. Maka kita duplicate, kita bisa custom sesuai yang kita mau. Di sini saya memakai ukuran 1,8 meter kali 1 meter. Oke. Di sini kita ganti pada width-nya, kita ganti 1 meter dan height-nya 1,8 meter. Oke. Jika sudah, ini merupakan tampilan dari custom jendela. Bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian. Bisa dilanjutkan menempatkan jendela pada denah sesuai yang kalian inginkan. Jika sudah terpasang jendela pada denah sesuai denah kalian, langkah selanjutnya kita akan membuat tangga menuju lantai 2. Pada architecture kita pilih style, kita pilih style. Oh ya, di sini location lainnya yaitu center, berarti pembuatan tangganya melalui as tangga. Kita bisa escape, yaitu finish. Kita bisa move karena dia keluar dari dinding. Kita move, menyesuaikan. Jangan lupa pada pembuatan tangga, base levelnya yaitu lantai 1 dan top levelnya pada lantai 2. Jika sudah escape, jika tangga sudah terpasang, selanjutnya kita akan memasukkan komponen furniture. Di sini saya akan membuat counter dapur terlebih dahulu dengan menggunakan komponen pada architecture, model in place. Saya akan buat counter dapur sebagai wall. Kita beri nama sebagai counter dapur. Klik OK. Kita bisa pilih extrusion.
dan kita menggambarnya sebagai rectangle. Saya akan menggambarnya pada pojok kanan. Ketinggian dari counter dapur tersebut yaitu 90 cm. Di sini saya memakainya. Jika sudah, checklist dan finish model. Selanjutnya pada counter dapur ini saya akan memasukkan kitchen sink. Kita bisa kembali pada tab architecture, komponen, dan kita akan memasukkannya dari family load family, library. Sinks berada pada plumbing. Architectural. Di sini saya akan menggunakan sinks kitchen single. Saya akan menempatkannya di sini. Escape jika sudah. Setelah memberi kitchen sink pada counter dapur, kalian bisa menambahkan komponen furniture lainnya pada ruangan-ruangan menggunakan load family yang berada di komponen. Karena saya sudah mengimportnya di properties, saya akan mengambil bed box di properties. Saya akan menempatkannya di sini. Escape jika sudah. Kalian bisa menambahkan furniture lainnya. Jika sudah menempatkan load family atau 3D object pada denah di lantai 1, kita bisa mengganti surface pada dinding ataupun bangunan lainnya. Kita bisa ke default 3D view dan visual stylenya pastikan memilih realistik. Load family atau 3D objeknya pun sudah dimasukkan. Sini ada sofa, sini ada closet di toilet. Bisa kalian sesuaikan sesuai dengan keinginan kalian. Sini ada bed. Selanjutnya saya akan memberitahu bagaimana cara mengganti surface. Karena di sini masih berwarna abu-abu. Kita beralih pada manage. Kita bisa ke materials. Pada materials kita bisa membuat create new material baru.
Sini saya akan mencontohkan, kita rename terlebih dahulu. Di sini saya akan mencoba menggantinya menjadi cat kuning. Enter. Pada colors kita ganti sesuai yang kita inginkan. Lalu appearance-nya kita ganti juga. Oke. Jika sudah terganti dan menjadi new material, kita bisa klik OK. Maka material yang sudah kita buat bisa kita aplikasikan pada tab Modify, lalu Paint. Kita bisa ambil cat kuning yang telah tadi kita buat dari Manage. Kita bisa mengaplikasikannya pada objek yang kita ingin ganti. Selanjutnya, kita bisa mengcustom tekstur sendiri. Kita bisa pindah ke Manage, kembali ke Material, dan Create New Material. Kita bisa ubah menjadi cat merah misalnya. Ke Appearance, kita bisa mengimport menggunakan gambar JPG file sebagai teksturnya. Open. Dan new material pun akan terganti pada generic. Kita klik OK. Kita bisa kembali ke tab Modify. Jangan lupa untuk selalu meng-save ini yang telah tadi kita custom, kita aplikasikan. Kita akan coba aplikasikan. Ya, berikut materi cara mengganti surface pada bangunan. Maaf jika ada kekurangan. Jika permodelan pada lantai 1 telah selesai, surface sudah ada, jendela, pintu,
Bahkan kita juga sudah bisa memasukkan load family di sini. Tangga juga sudah kita buat sebelumnya. Maka langkah selanjutnya kita akan bisa membuat permodelan pada lantai 2. Sebelumnya, di sini saya akan memastikan bahwa elevasi dari dinding menyentuh lantai 2. Kita bisa klik di elevasi. Di sini terlihat jelas bahwa dinding sudah menyentuh pada slab lantai 2. Ini merupakan tangga. Maka kita bisa menuju pada lantai 2. Pada lantai 2 terlihat kosong. Maka sebenarnya kita bisa ubah pada underlay-nya. Karena di sini underlay-nya none, maka tidak terlihat denah lantai 1. Jika kita ubah menjadi lantai 1, maka terlihatlah denah yang berada di bawahnya, yaitu lantai 1. Di sini saya akan menggunakan none. Sama halnya seperti permodelan pada lantai 1, maka di sini saya akan memasukkan gambar denah. Jangan lupa untuk selalu memastikan meng-save file yang sudah kalian buat. Karena di sini denah lantai 1 saya dan lantai 2 saya tidak jauh berbeda, maka saya masih menggunakan denah yang sama. Saya klik di sini. Karena denahnya belum menyesuaikan garis acuan, yaitu reference plane, maka kita bisa mengaturnya, yaitu menyesuaikan reference plane dengan cara kita uncheck lock proportion-nya. Pastikan garis reference plane menyentuh sisi terluar dari dinding ataupun denah kalian. Jika sudah sesuai menyesuaikan garis reference plane, kita bisa cek kembali lock proportion-nya agar denah tersebut tidak berubah-ubah. Denah sudah terpasang, maka selanjutnya kita bisa membuat slab untuk lantai 2. Kita kembali ke structure, slab. Di sini saya akan create slabnya menggunakan line tentunya. Buatlah slab menyesuaikan denah kalian tentunya.
Karena di sini ada tangga, maka kalian menyesuaikannya kembali. Jika sudah, escape. Slab sudah terpasang, kita bisa checklist. Slab pada lantai kedua sudah terpasang. Maka selanjutnya kita bisa menggambar dinding pada denah lantai 2. Pastikan tetap project browser Anda di lantai 2. Kita ke architecture, wall. Di sini saya masih menggunakan jenis bata yang sama yang sudah saya duplicate sebelumnya. Silahkan lanjutkan menyesuaikan denah kalian. Jika sudah semua kalian beri dinding, dan pastinya tentunya kalian bisa menambahkan pintu jika sudah kalian buat. Kalian bisa buat pintu di architecture juga pada door, dan menempatkannya menyesuaikan ruangan yang kalian pilih. Saya akan membuatnya di sini. Jika pintu sudah terpasang, kalian bisa menambahkan lanjut kembali ke architecture dan ke window untuk menambahkan jendela sesuai yang kalian inginkan. Langkah-langkahnya sama seperti pada lantai 1 sebelumnya. Maaf jika ada kekurangan. Di sini denah pada lantai 2 sudah saya selesaikan. Sudah ada bagian ruangan-ruangannya, tetapi underlay bawah saya masih memakai lantai 1. Di sini terlihat sangat jelas bahwa ada dinding dan bagian-bagian ruangan pada lantai 1. Nah, untuk dinding depan sebenarnya saya ingin dia continue dari lantai 1 sampai lantai teratas atau lantai 2. Karena di sini dindingnya tidak sama, maka kita bisa menyesuaikannya. Kita bisa ke modify, lalu kita klik align. Klik align pada sisi terluar dari garis dinding yang ingin kalian continue. Maka dinding otomatis menyesuaikan dinding yang kalian inginkan. Setelah itu saya akan memberi railing pada balkon. Kita bisa ke architecture, lalu railing. Di sini saya menggunakan line untuk menggambarnya.
maka railing akan saya tempatkan di sini. Karena sebelumnya slab pada balkon sudah saya gambar. Kita bisa checklist. Railing pada balkon sudah kita pasang, maka selanjutnya saya akan menggambar railing pada tangga. Di sini pada lantai 2, pada slabnya tentu belum ada railingnya, maka harus kita pasang. Kita ke architecture, railing, dan kita tetap masih menggambarnya. Saya masih menggambarnya menggunakan line. Saya akan gambar di sini karena ini merupakan dinding, maka saya gambarnya di sini. Escape jika sudah, maka kita bisa checklist. Di sini terlihat railing pada tangga dan railing pada balkon sudah terpasang. Jika Anda ingin melihatnya, kita bisa membuatnya menjadi gambar 3D tentunya. Kita sudah dapat melihat railingnya di sini. Dan railing juga sudah terpasang pada area bagian dalam di tangga. Kalian bisa mengganti visual stylenya sesuka hati kalian. Di sini visual stylenya terdiri dari wireframe, hidden line, shade, consistent colors, realistic, atau bahkan ray trace. Seperti ini gambaran visual dari mode interaktif ray trace. Pada denah lantai 2 sudah saya selesaikan. Begitu pula juga pada denah lantai 1. Maka langkah selanjutnya kita akan menggambar pada lantai atap. Bangunannya juga sudah saya selesaikan dengan menambahkan railing. Pada balkon sudah terlihat pintu ataupun jendela dan railing pada tangga tentunya. Maka pastikan project browser Anda pada floor plans di bagian atap. Pada floor plans atap, kita bisa melihat bahwa underlay-nya yaitu pada lantai 2. Maka kita ke tab architecture, pilih roof. Kita di sini bisa pilih menggambar menggunakan berbagai macam, tapi di sini saya akan menggunakan line tentunya. Pada dinding saya ambil jarak 50 cm sebagai tritisan air hujan. Kalian bisa menggambarnya.
Jika sudah escape, maka sudah terlihat atap yang saya buat. Di sini saya akan menambahkan kemiringan pada atap. Kalian bisa. Oh iya, pastikan pada menggambar atap, constraint yaitu base level kalian adalah atap. Maka di sini merupakan tempat menempatkan atap yang akan kalian gambar. Di sini saya akan klik. Saya akan menambahkan kemiringan pada atap. Kalian bisa checklist define slope. Saya akan membuatnya menjadi kemiringan 35 derajat. Jangan lupa di checklist dan diganti menjadi 35 derajat. Jika sudah, kalian bisa checklist. Kalian bisa melihatnya dalam bentuk 3D view. Maka terlihat atap yang sudah kita buat. Karena di sini bagian dinding dan atap tidak menyatu, maka akan saya buat menyatu dengan cara edit profile. Tetapi kita klik terlebih dahulu dindingnya. Edit profile. Di sini saya akan menggunakan modify pick lines. Saya akan klik di sini. Di sini. Jika sudah, kalian bisa ketik TR untuk mengetrim. Pada garis tengah ini bisa kalian hilangkan dengan memilihnya, lalu delete. Jika sudah, kalian bisa checklist. Maka dinding akan menyesuaikan atap. Lakukan langkah seperti tadi pada dinding di sebelahnya. Jika sudah, jangan lupa di checklist dan lakukan untuk dinding-dinding lainnya. Kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai round schedule, yang mana outputnya kita akan mengetahui luas bangunan dari permodelan yang kita sudah selesaikan. Pada lantai 1 sudah selesai permodelannya dan lantai 2 pun juga seperti itu. Maka dari itu kita akan membagi setiap ruangannya menjadi bagian. Pada project browser,
Pastikan floor plans-nya kita pindahkan ke lantai 1 terlebih dahulu. Di sini sudah ada bagian-bagian ruangannya, maka dari itu saya akan memberi nama di setiap ruangannya. Pada tools architecture kita pilih room. Saya klik di sini, di sini, di sini. Dan di sini. Di sini kenapa ada warning? Karena pada ruangan ini menjadi satu kesatuan, tidak ada tembok yang memberikan ruangan tersebut batasan. Maka di sini saya akan memberikan batasan dengan menggunakan room separator. Saya memberinya di sini. Jika pada lantai 1 sudah semua, kita bisa mengganti namanya. Jika pada lantai 1 sudah kalian beri nama, maka kita bisa pindah ke lantai 2 dan kita klik lantai 2 pada floor plans. Kita beri nama karena di sini ada ruangan yang tidak ada sekatnya. Maka kita bisa memberi sekatnya terlebih dahulu dengan room separator. Karena saya ingin memberi nama ruangan ini dan ruangan ini agar terpisah. Jika sudah, kita bisa namai kembali. Jika sudah semuanya kita beri nama per masing-masing ruangan, maka selanjutnya kita akan membuat room schedule. Kita bisa ke tab view, klik schedule, dan pilih kategori rooms. Di sini room schedule namanya. Kalian bisa menggantinya dengan apa saja. Pada bagian schedule properties, di sini saya akan memasukkan nama yaitu area-area yang sudah kita beri nama tadi, lalu level, area, dan perimeter. Jika sudah, kita bisa oke. Jika yang ini ada not in not place, maka kita bisa mendelete-nya.
Jadi datanya yang ada pada ruangan bangunan kita ialah seperti ini. Jika areanya di sini kalian menginginkan 2 koma di belakang angka, maka kita bisa kembali pada lantai 1. Kita bisa ketik UN dan kembali pada project units. Di sini kita bisa pilih area. Dan pilih 2 desimal di belakang. Lalu oke. Kita bisa kembali kepada schedule quantities. Maka pada area sudah terganti. Selanjutnya kita menginginkan berapa luas dari total bangunan rumah sederhana ini. Maka kita bisa ke properties. Kita sorting or grouping. Kita bisa checklist pada grand total. Dan pada formatting, kita bisa mengubahnya menjadi area. Dan di sini kita memilih calculate totals. Jika sudah, maka klik OK. Maka di sini terlihat luas bangunan dari rumah sederhana yang sudah kita modelkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana memunculkan kuantiti dari material maupun komponen yang kita gunakan di proyek rumah sederhana ini. Sebelumnya saya sudah membuat furniture quantities dan juga door quantities. Sebagai contoh di sini saya akan memunculkan quantities dari jendela. Pertama kita pergi ke menu view, kemudian kita pilih schedule atau quantities. Nah, di sini kita dapat memilih komponen apa yang ingin kita munculkan kuantitinya. Di sini karena saya akan membuat contoh window, jadi kita pilih Windows. Kemudian di sini kita klik yang new construction. Lalu oke. Nah, pada menu ini kita dapat pilih apa saja yang mau dimunculkan pada tabel. Yang pertama di sini ada banyak pilihan, tapi saya akan memilih beberapa saja. Yang pertama saya akan memilih family and type. Selanjutnya saya akan pilih count. Kemudian width. Kemudian seal height, level, height. Kemudian kita klik OK. Nah, maka di sini akan muncul jenis ataupun tipe dari jendela yang kita gunakan. Di sini ada jumlahnya, kemudian di sini ada lebar, seal height itu ketinggian dari base 0-nya ke jendela, levelnya itu dia dari mana letak komponen jendelanya, dan height-nya itu tinggi dari jendela. Nah, untuk memunculkan
jenis yang sama, kita bisa tahu berapa jumlah dari komponen jendela yang sama, kita bisa lakukan dengan cara grouping. Kita pertama pergi ke menu order dan kita klik edit di sorting and grouping, dan kita pilih sort by-nya dari family and type atau tipenya. Kemudian kita klik footer agar bisa muncul total dari jendela dengan tipe yang sama. Kemudian kita klik pula grand totals agar kita tahu berapa jumlah jendela yang digunakan. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita grouping, di sini pada tipe yang sama akan terlihat berapa jumlahnya. Di sini ada 2, 1, seperti ini. Dan juga di sini ada grand total atau total jendela yang digunakan itu ada 10. Untuk jika kita ingin menambahkan komponen yang ingin kita lihat lagi, misalnya kita mau menambahkan cost, kita dapat pergi ke menu field, kita klik edit, kemudian kita masukkan cost, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah saya masukkan atau saya misalkan bahwa harga satu jendela ini sebesar 400.000. Kita klik OK. Kemudian di sini 350.000. Ini saya misalkan ya angka-angkanya. Dan untuk mengetahui jumlah biaya yang digunakan, itu kita bisa klik appearance. Kemudian kita pergi ke edit dan pergi ke formatting, kita pilih cost. Kemudian untuk memunculkan totalnya di no calculation ini kita klik calculate totals. Nah, di sini alignment itu kita bisa menempatkan si tulisannya itu di tengah ataupun di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Kita coba di tengah. Untuk setiap field ini kita klik OK. Nah, maka tulisan akan muncul di tengah. Kemudian untuk cost kita bisa mengetahui jumlahnya, yaitu sebesar 3.150.000. Kemudian di sini saya akan memunculkan quantities dari dinding. Sama seperti window tadi, saya mengikuti cara yang sama. Saya memilih yang dimunculkan adalah family type, width, length, area, dan juga volume. Nah, sekarang saya akan menambahkan cost-nya dengan cara mengklik edit pada fields, kemudian klik cost, klik OK. Nah, di sini saya memisalkan harga dengan harga 50.000 per meter per panjangnya. Nah, untuk mengetahui totalnya itu kita harus mengalihkan cost yang kita misalkan dengan panjang per meter. Nah, karena di sini length-nya masih memakai milimeter, maka kita harus mengubah si panjangnya ini agar menjadi meter dengan cara kita pergi ke manage, kita ke project unit, length-nya di sini kita ganti menjadi meters. Kemudian saya ingin memunculkan dua angka di belakang koma, sehingga saya memilih two decimal places. Kemudian kita klik OK, kemudian kita klik OK lagi. Nah, setelah seperti ini, maka panjang sudah menjadi dalam bentuk meter dan juga width-nya. Kemudian untuk mengetahui harga
totalnya, kita pergi ke field, kemudian kita harus membuat rumus perkalian dengan fx. Kita klik di sini harga dinding. Kemudian karena tadi cost dikali dengan length, maka di sini type-nya kita pilih length dan formulanya itu kita pilih length, kita spasi, kemudian kita tombol bintang, kita spasi lagi, kemudian kita pilih dengan cost. Oke, dan kita klik OK. Kemudian klik OK kembali. Nah, pada tabel harga dinding di sini kita sudah mengetahui total keseluruhan harga dari perkalian cost dengan panjang per meter. Sama seperti tadi, untuk mengetahui jumlah totalnya kita pergi ke formatting, kemudian kita ke harga dinding, dan di no calculation-nya kita ganti menjadi calculate totals. Kita klik OK. Nah, kemudian muncul di sini harga keseluruhan dari pembuatan dinding sebesar 55.200.200. Nah, jika kita ingin mengekspor BOQ yang telah kita buat ke dalam bentuk Excel, kita bisa mengklik file, kemudian kita klik export, kemudian kita ke bawah sampai ke reports, kita pilih schedule, kemudian di sini saya ingin mengesave wall schedule dari yang sudah kita buat, kita klik save, kemudian kita klik OK, dan pada dokumen kita buka filenya. Nah, di sini maka file sudah terekspor ke dalam Excel. Mulai dari width, length, area, volume, cost, dan juga harga dinding. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat potongan atau section. Di lantai 1 atau lantai 2 kalian bisa ke view, lalu ke section, dan di sini kita bikin garis section. Misal di sini. Kita buat 2 section, ke view, section, kurang lebih sectionnya kita buat 2 seperti ini. Nah, di sini di project browser akan bertambah secara otomatis bentuk sectionnya. Di sini bisa kalian lihat tampilannya seperti ini. Dan untuk 3D-nya, jika ingin melihat potongan dalam bentuk 3D, di properties kalian bisa centang section box. Dan ini bisa diturunkan. Atau melihat dari samping seperti ini. Halo semua, kita akan melanjutkan untuk membuat crop gambar. Kalian bisa ke file, kemudian pilih new, dan kita pilih families. Sini kita bisa ke title blocks. Revit menyediakan berbagai macam ukuran dari A0 sampai A4 dan bisa membuat new grade atau ukuran baru sesuai keinginan, tapi kita menggunakan ukuran A3. Tampilannya akan seperti ini. Di sini kita akan menambahkan tepi dengan cara memilih offset. Kita masukkan 20 untuk kanan dan kiri. Selanjutnya kita masukkan ukuran 10 untuk di atas dan di bawah. Cara untuk menghapus sisi ini adalah kita menggunakan trim. Kita klik garisnya.
Selanjutnya kita akan menambahkan komponen-komponen crop gambar di sebelah kanan dengan cara kita memakai offset. Kita pilih ukuran 60. Jika sudah terlihat seperti ini, kita lanjutkan lagi memakai offset. Kita pakai ukuran 50 untuk di atas. Lalu selanjutnya kita trim. Kemudian kita tambahkan lagi untuk di sampingnya karena sudah terputus. Sini kita akan menggunakan kopi saja. Kita taruh ukuran 10. Selanjutnya 30. Untuk seterusnya disesuaikan saja dengan kebutuhan crop gambar kalian. Kurang lebih akan terlihat seperti ini. Kita juga menambahkan komponen lain, kita menggunakan line, pilih di tengah, kita sambungkan seperti ini. Kurang lebih akan berbentuk seperti ini. Untuk menambahkan gambar atau logo, di sini kita ke insert, lalu import image. Jika sudah, kita atur saja ukurannya, disesuaikan. Jika untuk penambahan logo selesai, kita bisa menambahkan huruf dengan cara kita ke create, lalu pilih teks. Kita buat nama project. Dari sini bisa kita edit type. Kita buat ukuran baru dengan duplicate. Selanjutnya kita akan menambahkan huruf dengan cara teks, edit type. Kita duplicate. Untuk menambahkan ukuran baru, kita pilih ukuran 5 mili. Ubah ukurannya menjadi 5 mili. Kemudian oke. Lakukan kembali teks. Kemudian masukkan dan masukkan nama project. Judul gambar. Ini adalah cara untuk membuat crop gambar secara manual dan sesuai keinginan. Atau kalian bisa menggunakan template yang disediakan oleh Revit dengan cara kita ke file, lalu kemudian open. Pilih families, lalu dicari title blocks, dan pilih ukurannya. Di sini adalah template yang telah disediakan. Dan di sini tinggal kalian ganti saja gambar, huruf, angka, dan lain-lain dari sini. Selanjutnya kita akan menambahkan label di sini. Kita bisa ke create to label. Sebelumnya kita save dulu. Setelah nanti dapat labelnya, sini kita tambahkan. Untuk nama project ini berarti kita menggunakan project name. Kita pindahkan, lalu oke. Kita ubah ukurannya ke edit type. Kita duplicate. Kita tambahkan dengan ukuran 5. Kita tambahkan ukuran 5 mili dan type size-nya 10. Ini kita hapus. Kita lakukan kembali. Kita pilih yang 5 mili tadi yang kita buat. Karena nama project berarti kita menggunakan project name. Pindahkan, lalu oke. Kita sesuaikan ukurannya. Jika sudah, kita lakukan kembali. Di sini alamat berarti kita memilih project address. Ini gunanya agar nanti akan terisi otomatis dengan project yang telah kita buat. Lakukan sampai semuanya terisi. Kurang lebih akan terlihat seperti ini. Ini sudah terisi semua. Setelah kita selesai membuat crop-nya, kita akan menambahkan gambar di sini. Caranya itu kita ke project yang telah kita buat. Kemudian kita pilih view dan kita buat new sheets. Nah, di sini ada berbagai macam crop gambar. Itu dari Revit-nya langsung. Atau ini yang karena kita sudah membuat yang baru, kita pakai oke. Di sini sudah terlihat. Untuk mengubah isi dari crop ini, kalian bisa ke manage.
Lalu kita pilih project information. Sini bisa kalian atur perubahannya. Misal kita ganti sekarang tanggal 17 Mei 2022. Project status done. Ini hanya contoh. Jadi dia akan langsung berubah sesuai dengan yang kita ubah. Selanjutnya kita akan memasukkan project kita ke dalam crop gambar ini, tapi sebelumnya kita batasi dulu view gambar project kita bisa ke show crop region. Lalu di sini kita ubah ukurannya ke tempat yang hanya ingin kita taruh. Kira-kira seperti ini. Skala di sini kita akan mencoba 1:100. Lalu kemudian di sheets kita klik kanan. Lalu kita add view. Sini kita bisa pilih view mana yang ingin kita taruh di crop gambar sini. Kita pilih lantai 1. Nanti akan terlihat seperti ini. Untuk menambahkannya lagi, kita lakukan yang sama. Lantai 2. Kita pilih untuk taruh di sampingnya. Dan kurang lebih caranya seperti berikut. Nanti tampaknya akan seperti ini. Kalian bisa menambahkan sesuai kebutuhan. Di sini banyak pilihannya dari schedule, section, hingga strukturnya. Jadi sesuai kebutuhan saja, ingin menaruhnya apa saja. Dan ini saya memberikan contoh untuk menambahkan di lantai 1 dan lantai 2. Terima kasih. Sekian.